Safdah TV. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah hadis 520. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rahul Bukhari, rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Fi riwayatin al-Bukhari wa Muslim faqulu rabbana walakal hamdu bil waw. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma rabbana walakal hamdu, pakai waw. Karena sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di sini akal Islam, di sini Nabi SAW menyuruh, ya, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum disuruh mengucapkan rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Maka terjadi ikhtilaf para ulama tentang makmum, ya, ketika imam mengucapkan rabbana sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum itu hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu saja? Atau apakah makmum ikut juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Maka ini menjadi dua pendapat, Pak. Pendapat yang pertama itu pendapat jumhur. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Itu bahwa makmum cukup mengucapkan ya Rabbana walakal hamdu. Makmum, ya, hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Sementara Syafi'iyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa makmum mengucapkan dua-duanya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Pendapat ya Allah wa'alam yang paling kuat dalam hal ini, Pak, itu pendapat jumhur ahlul ilm berdasarkan hadis yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamdu. Terlebih dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz begini, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu.
Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam mengucapkan takbir, maka ucapkan oleh kalian takbir. Dan apabila imam ruku, maka rukulah. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Nah, di sini Nabi SAW membedakan, Pak, antara takbir dengan tasmi'. Karena hujah mereka yang berpendapat bahwa makmum mengucapkan dua-duanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu dikiaskan kepada takbir. Takbir intikal maksudnya, Pak. Takbir apa? Intikal. Karena ketika imam bertakbir Allahu Akbar, makmum juga ikut apa? Bertakbir. Apa bedanya kalau begitu dengan sami Allahu liman hamidah? Tapi kata Syekh Utsaimin, hadis ini justru membedakan. Hadis ini Nabi mengatakan apa? Apabila imam bertakbir, hendaklah kalian bertakbir. Tapi untuk tasmi', Nabi tidak mengatakan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan juga sami Allahu liman hamidah. Tapi Nabi mengatakan apa? Ucapkan Rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang paling kuat. Ikhtilaf juga untuk imam bagaimana? Karena kan hadis yang sedang kita bahas ini, Pak, Rasulullah mengatakan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian apa? Rabbana lakal hamd. Berarti seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, makanya terjadi perselisihan para ulama. Madhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa imam cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja, tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dalilnya hadis yang sedang kita bahas. Sementara madhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa imam tetap mengucapkan Rabbana walakal hamd. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah qal Allahumma Rabbana walakal hamd. Adalah Rasulullah SAW apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka Rasulullah mengatakan apa? Allahumma Rabbana walakal hamd. Lihat, pernyataan Nabi SAW pun tetap mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu, padahal beliau imam. Maka dari itu pendapat yang sahih adalah pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah, bahwa untuk imam dia tetap mengucapkan ya Rabbana walakal hamdu. Iya. Adapun kalau antum sholat sendirian, maka semua ulama sepakat ijma, sebagai kata Imam At-Tahawi, bahwa orang yang sholat sendirian mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjut hadis berikutnya, bab at-tarhib min raf'il ma'mum ra'sahu qabla al-imam fir ruku' was sujud. Ancaman seorang makmum mengangkat kepalanya sebelum imam dalam ruku' dan sujud. Hadis 521 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah.
Tidakkah seseorang dari kalian merasa takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya itu menjadi kepala keledai, atau Allah jadikan bentuknya itu menjadi bentuk keledai? Dikeluarkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Di sini, akhi, kita ambil faidah. Yang pertama, haramnya mendahului imam, dan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menyebutkan ada 3 perkara yang diharamkan atas makmum. Yang pertama, ini yang paling berat, yaitu mendahului imam. Yang kedua, yaitu berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan apa? Imam. Dan yang ketiga, yaitu terlambat dari imam. 3 perkara ini terlarang, ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Jadi bagaimana, kapan makmum itu bergerak, Pak? Sebutkan dalam hadis Anas, Rasulullah SAW apabila sujud, lam yahni ahadun dhuhrahu, tidak ada seorang pun dari kami yang menggerakkan tulang punggungnya sampai Nabi SAW benar-benar telah sujud. Jadi kalau kita, Pak, sebagai makmum, ya, jangan bergerak dulu sampai makmum, Pak, sampai imam betul-betul telah apa? Sujud. Kalau dia sudah sujud, baru kita bergerak. Demikian pula dalam ruku. Kalau dia sudah ruku, baru kita bergerak. Karena banyak di antara kita, Pak, ketika sebatas imam mengucapkan Allahu Akbar, kita langsung gerak. Sehingga akhirnya sering kali kita berbarengan dengan imam. Ya, berbarengan dengan apa? Imam. Maka ini perkara yang akhirnya kita jatuh kepada yang dilarang. Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Yang namanya ngikut itu, Pak, nggak boleh mendahului, nggak boleh juga terlambat banget, tidak juga berbarengan, tapi mengikuti di belakang. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi SAW mengancam dengan keras, tidakkah seseorang dari kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya itu kepala keledai? Apa maknanya, Pak? Allah jadikan kepalanya kepala apa? Keledai. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi disebutkan ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka berpendapat bahwa ini bersifat maknawi. Karena kata mereka, yang namanya keledai itu bodoh. Maka orang yang mendahului imam, maka dia seperti keledai, bodoh dia, tidak faham tentang apa cara menjadi makmum. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menjadikan kepalanya kepala keledai itu artinya itu bersifat maknawi. Artinya ya orangnya bodoh. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sesuai dengan hakikatnya,
Artinya benar-benar Allah ya ancam dengan dijadikan kepalanya kepala keledai. Dan bagi Allah mudah. Bukankah orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu, dilarang mereka untuk berburu di hari Sabtu, mereka malah berburu. Akhirnya apa? Allah pun timpakan kepada mereka adab, diubah jadi kera dan babi. Beneran, jadi kera dan babi beneran. Maka demikian pula dalam hadis ini. Ya. Kalau ada orang berkata, tapi buktinya saya lihat ada orang yang mendahului imam kok kepalanya tetap orang, nggak berubah jadi keledai. Kita jawab, ya, bahwa ini ancaman. Ini apa? Ancaman. Dan ancaman itu tidak harus Allah ubah di dunia. Bisa jadi Allah ubah nanti di mana? Di kuburnya atau dalam api neraka. Dan bisa jadi Allah ubah di dunia juga jika Allah berkehendak. Yang namanya ancaman. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pendapat yang kedua ini yang dibela oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Karena ikhwat Islam saudaraku seiman, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang ini, bahwa kalau maksudnya adalah penyerupaan dengan keledai, tentu Nabi tidak akan mengatakan Allah akan jadikan kepalanya kepala keledai. Tapi ya, Nabi akan mengatakan fara'suhu ra'su himar, maka kepalanya kepala keledai, cuma sebegitu aja. Tapi Allah mengatakan Allah akan jadikan kepalanya keledai. Ini tidak mungkin sifatnya maknawi. Ini pasti sifatnya hakiki, Pak, benar. Terlebih kaidah dalam bahasa Arab dan usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu wajib dipahami secara hakikat dulu. Tidak boleh dipahami kepada maknawi kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi, ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa dhahirul hadis yaqtadi at-tahrim ar-rafa' qabla al-imam. Likaunihi tuwu'ida alaihi bil maskhi wa huwa asyaddul uqubat. Dan lahiriah hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat kepala sebelum imam, karena orangnya diancam kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Namun jadi masalah, Pak, kalau ada orang mendahului imam, dia mengangkat kepala sebelum imam, sholatnya sah enggak? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Tapi dia berdosa. Ya. Sementara Imam Ahmad dalam sebuah riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu mengharuskan rusaknya amal ibadah. Memang kaidah ini menjadi perselisihan para ulama. Apakah larangan itu berkonsekuensi kepada rusaknya ibadah atau tidak? Ya, pendapat yang paling kuat diberikan perincian bahwa larangan itu kalau berhubungan dengan zat, ya, perbuatan ibadah atau syaratnya, maka tidak sah ibadah itu. Tapi kalau larangan itu tidak berhubungan dengan zat ibadah, tidak pula dengan syaratnya, maka pada waktu itu tetap sah. Contoh misalnya apa? Nabi SAW melarang puasa
di hari raya. Berarti yang dilarang apa Pak? Puasanya, perbuatannya itu. Maka kalau ada orang yang berpuasa di hari raya, sah tidak puasanya Pak? Tidak sah. Berarti larangannya berhubungan dengan apa? Zat perbuatannya. Contoh yang berhubungan dengan syaratnya. Syarat syarat sah sholat menutup aurat, ya tidak. Lalu ada orang yang menutup, seorang laki-laki menutup auratnya dengan kain sutra, padahal laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Maka kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangannya berhubungan dengan apa? Syarat sah sholat. Berhubungan dengan syarat sah sholat. Nah sekarang jadi masalahnya adalah mendahului imam ini syarat atau bukan? Zat atau bukan? Ataukah itu di luar sholat? Nah ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang lebih hati-hati adalah dia lebih baik ulangi Pak. Iya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah saudaraku seiman. At-tarhib min adami itmami ruku' was sujud wa iqamatus sulbi bainahuma wa ma jaa fil khusyu'. Ancaman dari tidak menyempurnakan ruku dan sujud dan menegakkan tulang punggung di antara keduanya, itu i'tidal, dan ya yang berhubungan dengan kekhusyuan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah, tidak mencukupi salat seseorang, maksudnya tidak sah sampai dia menegakkan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz hatta yuqima dhuhrahu baina ruku was sujud. Tidak sah atau tidak mencukupi sholat seseorang sampai dia menegakkan tulang punggungnya di antara ruku dan sujud. Iya. Di sini dengan ucapan fi di dalam ruku dan sujud. Sementara dalam lafaz lain di antara ruku dan sujud. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apa bedanya, Pak? Kalau dengan lafaz fi, maka itu menunjukkan apa? Perintah untuk menyempurnakan ruku dan sujud dengan cara tumaknina. Itu seseorang ruku dengan sempurna. Iya. Demikian pula sujud dengan sempurna. Karena sebagian orang ada Pak, ketika dia ruku belum sempurna ruku udah sami Allahu liman hamidah. Belum sempurna ruku sudah sami Allahu liman hamidah. Maka akan disebutkan nanti dalam hadis yang lain, orang sepertinya sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun dengan makna baina antara ruku dan sujud, maksudnya i'tidal. Maksudnya apa? I'tidal. Nah, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah memahami juga dengan kata dalam fi ini, fi ruku wa sujud. Maknanya artinya, fi ruku artinya yaitu i'tidal setelah ruku. Dan fi sujud artinya duduk di antara dua sujud. Karena pada waktu i'tidal, pada waktu itu apa?
dia tegak, wajib dia tegakkan tulang punggungnya. Demikian pula ketika dia duduk di antara dua sujud. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka hadis ini ya akhi, kita ambil faidah wajibnya tumakninah. Wajibnya apa? Tumakninah dan menyempurnakan gerakan ruku dan sujud. Demikian pula menegakkan tulang punggungnya saat i'tidal. Demikian pula ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan saudaraku seiman. Ya memang, apakah tumakninah syarat dalam sholat? Pendapat yang sahih dan ini pendapat jumhur mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa itu syarat sah sholat. Sementara Hanafiyah mengatakan itu wajib tapi bukan fardu. Iya. Sebetulnya ya mirip-mirip lah, Pak. Maka dari itu kalau ada orang yang sholatnya tidak tumakninah, ya kayak di zaman sekarang nih Pak, ada sholat tarawih tercepat di dunia. Antum melihat, ya mana mungkin sholat 21 rakaat dalam 7 menit. Mana mungkin tumakninah, coba. Nggak mungkin tumakninah itu. Ya, nggak mungkin tumakninah. Maka yang seperti ini mengerikan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabat di masjid. Lalu masuklah seorang laki-laki lalu sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Datang lagi ke Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya dan bersabda, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Kenapa Rasulullah tidak menganggap sholatnya itu, Pak? Rupanya karena saking cepatnya itu tidak ada tumakninah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Cuma anehnya apa? Orang-orang yang sholatnya cepat itu berusaha cari-cari dalih dan dalil. Apa katanya? Kita kan disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah tuh. Bercepat-cepatlah. Aduh. Ya, ini penafsiran siapa itu? Rasulullah yang paling paham ayat itu. Tapi lihat salat tahajudnya Rasulullah. Lihat salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Pak, yang lucunya lagi mereka menganggap ini tradisi kami. Kok tradisi? Salat tarawih bukan tradisi Mas, ibadah itu. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seenaknya. Hadis selanjutnya akal Islam. Wa an Abdurrahman ibn Shibl qala naha Rasulullah SAW an nukratil ghurab wa iftirashis sabu wa an yuwattina ar-rajul al-makan fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW melarang dari nukratil ghurab, patukan burung gagak, saking cepatnya. Nah, orang yang sholatnya cepat banget gitu pasti kayak burung gagak Pak, pasti. Ya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Waftirasis sabu, dan melarang menghamparkan tangan seperti binatang buas. Jadi kalau sujud kayak anjing, lengannya itu nempel ke mana? Ke tanah. Ini haram. Kenapa? Karena ini tasyabuh dengan binatang buas.
Yang ketiga, Rasulullah melarang seseorang ya menempati tempat di masjid seperti unta menempati kandangnya. Artinya tempatnya dipegang sama dia, udah nggak boleh orang lain. Pokoknya ini tempat saya. Nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang duluan dapat, dia yang berhak. Atau kadang karena merasa itu tempat udah di milik kita, terus ada orang yang nempetin, diusir sama kita. Sana. Ini tempat saya tahu. Oh ini nggak boleh Pak, haram. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang dahuluan menempati tempat, dialah yang paling berhak. Makanya kalau antum pengen dapat tempat itu, ya duluan dong datangnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini kita ambil faedah Pak, larangan dari 3 perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama apa tadi? Patukan burung gagak. Yang kedua, iftirosh, itu menghamparkan lengan ketika sujud seperti halnya binatang buas. Dan yang ketiga yaitu apa? Menempati tempat di masjid seperti unta yang menempati kandangnya. Nggak boleh ada orang lain menempati di situ. Ini perkara ini semua dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua Pak, larangan tasyabuh dengan hewan dan binatang buas. Makanya tasyabuh itu kata para ulama bukan hanya dilarang terhadap orang kafir. Tasyabuh itu dilarang dalam beberapa perkara Pak. Yang pertama, jelas kepada orang kafir haram. Tidak boleh tasyabuh kepada orang kafir. Yang kedua, tidak boleh tasyabuh dengan orang fasik. Ya, dengan orang apa? Fasik. Orang fasik itu artinya pelaku dosa besar. Kalau ada pelaku dosa besar punya simbol yang menunjukkan dia pelaku dosa besar, wajib tinggalin tuh Pak. Ya, kalau zaman sekarang kan banyak tuh orang-orang kaum liwat itu, jeruk makan jeruk, ya, LGBT itu, mereka kan punya simbol tuh pelangi itu wajib ditinggalkan tuh, haram. Ya. Kenapa? Karena masalahnya sudah jadi simbol mereka. Ya pada asalnya pelangi boleh-boleh aja. Tapi karena itu sudah jadi simbol kaum fasik, maka tidak boleh kita memakainya. Demikian pula yang keempat, yang ketiga, tidak boleh tasyabuh dengan setan. Tidak boleh tasyabuh dengan apa? Setan. Seperti Nabi melarang makan dengan tangan kiri. Karena alasannya apa kata Rasulullah? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dilarang kita tasyabuh dengan orang setan itu. Yang keempat, dilarang tasyabuh dengan binatang buas. Maka tidak boleh kita tasyabuh dengan hewan, binatang nggak boleh. Antum misalnya bergerak menyerupai monyet gitu, nggak boleh, haram. Kenapa? Tasyabuh. Ya. Atau antum misalnya bergerak seperti seekor kuda misalnya, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang kita tasyabuh dengan apa? Dengan hewan, dengan binatang buas. Ada di antara dalilnya hadis ini, Pak. Nabi melarang dari patukan burung gagak, dan juga melarang dari menghamparkan tangan ketika sujud seperti halnya binatang buas. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tasyabuh dengan lawan jenis. Ya, kalau ada sandal khusus untuk perempuan nggak boleh dipakai laki-laki, haram.
Tapi kalau sendal itu berserikat antara laki-laki dan perempuan nggak masalah. Kayak sendal jepit, kalau sendal jepit kan semua pakai, laki-laki, perempuan. Ya. Kalau ada pakaian yang khusus wanita nggak boleh dipakai, ya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis berikutnya, wa an Abi Qutadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Aw qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Manusia yang paling buruk mencurinya adalah yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Kata Rasulullah, yaitu dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Atau Rasulullah bersabda, dia tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Dikutip Imam Ahmad dan Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihul isnad. Di sini menunjukkan bahwa orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu, kata Rasulullah SAW, itu mencuri yang paling jelek. Artinya itu lebih berat daripada pencuri harta. Ya. Maka dari itu, di sini menunjukkan akan kewajiban kita sebagai seorang yang ingin diterima sholatnya, Pak, yaitu betul-betul menyempurnakan ruku dan sujud. Iya. Kenapa sih, Pak? Apa sih sebabnya ada orang yang cepat-cepat sholatnya itu, Pak? Jawabnya, karena dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Kalaulah dia merasakan nikmatnya sholat, dia tidak akan cepat-cepat, Pak. Dia akan tumak nina, dia akan tenang. Tapi karena hatinya sudah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya dia tidak betah lama-lamaan. Padahal kalaulah ya orang yang cinta kepada seperti halnya antum cinta kepada seseorang, antum akan betah berdua-duaan dengan dia. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita betah dong berdua-duaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlama-lamaan ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda dia itu cinta. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, parameter cinta yang paling jujur adalah sholat. Ya, parameter cinta kepada Allah yang paling jujur adalah sholat. Kalau dia memang benar-benar jujur cintanya kepada Allah, akan terlihat dalam sholatnya, Pak. Ya. Kalau ternyata dia sholatnya jam males-malesan, itu pertanda kalau dia memang sebetulnya tidak jujur dalam cintanya. Dia tidak ada cinta di hatinya ya kepada Allah, semacam batas klaim saja. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya 525. Hadis yang sama, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraqun nas alladhi yasriqu salatahu. Qila ya Rasulullah kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling mencuri adalah yang mencuri sholatnya. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri sholatnya? Kata Rasulullah, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.
Dan manusia yang paling bakhil yaitu yang bakhil dengan ucapan salam. Nah, kita tanya, kita bakhil nggak Pak? Ya, dengan ucapan salam. Kalau ketemu sama teman, ya kita ucapan assalamualaikum. Kita usahakan, ya, jangan sampai kena hadis ini nih, bakhil. Hadis ini menunjukkan Pak wajibnya menyempurnakan ruku dan sujud, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Menunjukkan anjuran untuk menyebarkan salam. Nah, salam itu Pak, sebagaimana sudah kita sampaikan, ada jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW apa? Ayuhan nas afshus salam, ya, wa at'imut ta'am wa atib wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan, ya, perbaiki ucapanmu, sholatlah di waktu malam saat orang-orang sedang tidur, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Masya Allah. Hadis berikutnya saudaraku seiman, wa an Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu qala kharajna hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabay'nah falamaha bimukhari ainihi rajulan adkhulu salatahu bahu fi ruku'. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ya ma'syaral muslimin la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Kata Ali bin Syaiban, kami keluar sehingga kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun membaiat beliau. Salat di belakang beliau. Maka Rasulullah SAW melihat dengan ujung matanya seorang yang tidak menegakkan salatnya, yakni tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku. Ya, dalam ruku, maksudnya i'tidal. Ketika Nabi SAW telah selesai salat, beliau bersabda, wahai ma'syaral muslimin, tidak sah sholat bagi orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Nah, di sini menunjukkan saudaraku seiman, yang pertama, bahwa baiat itu hanya kepada pemimpin muslim yang tertinggi, pemimpin kaum muslimin yang tertinggi. Ya, jadi baiat itu untuk siapa? Untuk pemimpin, sultan, penguasa. Makanya para sahabat dahulu baiatnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka baiat kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, baiat kepada siapa? Umar. Ya. Adapun di zaman sekarang, Pak, ada kelompok-kelompok yang bikin imam sendiri, terus baiat dan mewajibkan kaum muslimin untuk baiat kepada pemimpinnya. Ini baiat yang nggak benar. Karena syarat ya baiat itu kepada imam. Dan disebut imam apabila kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, imamnya punya wilayah kekuasaan, sultan. Yang kedua, punya kemampuan untuk menjalankan siasah syar'iyyah. Sementara di zaman sekarang kita lihat di negeri kita ini ada banyak kelompok yang membaiat imamnya masing-masing. Lalu kemudian yang tidak mau baiat kepada imamnya katanya matinya bangkai jahiliyah. Subhanallah. Saya pernah didatangi oleh salah seorang dari mereka, Pak, dan membawakan diktat
Dia bilang, ini dalil-dalil kami. Wajibnya baiat kepada pemimpin. Saya baca, semua sahih. Saya bilang hadisnya sahih, cuma pemahaman kalian yang salah. Loh. Kalian membawa hadis ini kepada pemimpin kalian. Sementara pemimpin kalian ini bukan imam, bukan khalifah. Tidak memenuhi syarat. Syarat pemimpin itu dia punya wilayah kekuasaan. Sementara kalian numpang di Indonesia. Sekarang kelompok kalian punya imam, kelompok yang satu lagi punya imam, yang satu lagi punya imam. Kata Rasulullah apa? Apabila ada dua khalifah ibaiat, maka bunuh salah satunya. Ini mana duluan yang dibunuh ini? Ini gimana? Seenaknya aja memahami hadis. Sudah gitu mereka memahami mati bangkai jahiliyahnya alias kafir. Sehingga orang yang tidak mau baiat kepada imamnya katanya apa? Kafir. Ya, makanya kita pernah mendengar tuh ada satu kelompok yang kalau kita datang ke rumahnya bekasnya kita dipel loh Pak, dicuci, orang kafir najis katanya. Iya. Padahal kalau antum merujuk semua kitab syarah hadis tentang mati bangkai jahiliyah, tidak ada satupun ulama memahami dengan pemahaman bahwa mati bangkai jahiliyah artinya mati kafir. Tidak ada, Pak. Semua ulama memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, artinya mati di atas dosa besar. Dan keyakinan Ahlussunnah, pelaku dosa besar tidak kafir. Tidak kafir. Sebuah contoh di zaman Rasulullah SAW, pernah ada seorang sahabat, udah isya ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.